Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskina Maulaya dengan NIM 043070992. Di sini saya akan membuat video tentang membahas gagasan yang saya buat tentang COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vivi Lastari selaku tutor dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang terhormat teman-teman sekalian mahasiswa Universitas Terbuka. Pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berdiskusi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Di sini saya akan membahas tentang gagasan yang saya buat dalam diskusi mata kuliah Bahasa Indonesia berjudul Pandemi COVID-19. Teman-teman pasti sudah mengetahui apa yang disebut COVID-19. COVID-19 atau yang sering disebut sebagai virus corona merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat mengakibatkan kematian. COVID-19 pertama kali ditemukan pada kota Wuhan, Cina. Sedangkan di Indonesia, COVID-19 baru menyebar pada awal bulan Maret 2020. Saat awal penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah menyarankan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh selama 2 minggu. Tetapi penyebaran COVID-19 semakin meluas sehingga pemerintah memperpanjang masa belajar dari rumah. Ada beberapa gejala yang dapat diketahui ketika seseorang terkena COVID-19, seperti batuk, sakit tenggorokan, tidak dapat mencium bau, dan tidak dapat merasakan rasa makanan. Banyak sekali dampak yang diakibatkan oleh adanya COVID-19, seperti penurunan ekonomi di Indonesia yang sangat drastis, karena kegiatan perekonomian yang sangat dibatasi seperti jual beli di pasar menyebabkan masyarakat mengalami penurunan penghasilan, sehingga perekonomian di Indonesia juga ikut menurun. Dampak yang dirasakan oleh para pelajar adalah karena pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh, hal itu mengakibatkan pelajar di Indonesia kesulitan dalam menerima materi. Perekonomian di Indonesia mengalami penurunan karena pemerintah membatasi kegiatan ekonomi seperti jual beli di pasar. Hal itu bertujuan untuk mencegah berkumpulnya banyak orang untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Masyarakat di Indonesia juga banyak yang di-PHK dari perusahaannya karena kegiatan produksi yang tidak berjalan, sehingga perusahaan mengurangi jumlah karyawan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah meluasnya wabah COVID-19 seperti dengan menerapkan PSBB. PSBB merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai COVID-19. PSBB dilakukan sepanjang tahun 2021, bahkan saat hari raya, lebaran, dan tahun baru, masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan untuk mudik atau pergi ke luar kota. Tetapi masih banyak warga Indonesia yang tidak menaati peraturan tersebut, sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Saat diberlakukan PSBB, semua kegiatan di luar rumah sangat dibatasi. Tempat liburan menjadi sepi, tempat belanja menjadi sepi, jalan-jalan menjadi sepi,
Hal itu juga yang membuat perekonomian di Indonesia menurun. Agar COVID-19 tidak semakin meluas, maka kita harus selalu menaati protokol kesehatan seperti selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Pada tahun 2022, di Indonesia bahkan di seluruh dunia penyebaran COVID-19 mengalami penurunan. Agar COVID-19 hilang dari dunia, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang ada meskipun jumlah orang yang terkena COVID-19 sudah sangat menurun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.